Pemirsa, masih bersama saya Wilson Purba di Breaking News. Kita akan lanjutkan kembali dialog kita bersama dengan Bang Nelson Simanjuntak, kuasa hukum dari keluarga Brigadir Joshua. Bang Nelson, selamat siang. Saat ini tadi sudah kita berbicara mengenai status hukum dari Ibu Putri Chandrawati yang saat ini statusnya masih tersangka, sudah tersangka. Menurut Anda, adakah tokoh-tokoh lain yang sebaiknya juga polisi menetapkan status hukumnya untuk menjadi tersangka? Terima kasih Bung Purba. Saya ikut mendengar tapi tadi tidak tuntas, berseri-berseri aja nih. Kemungkinan itu ada. Tadi pun yang mana yang akan pidana, yang mana kode etik saya tidak tuntas mendengarnya. Karena menunggu terus untuk ini usin. Tapi bagi kami, kursus ikut serta membantu dan Delnaming, membantu pelaku dunia sebutan di penyebutan tersangka ini pasti ada lagi, namun tidak menyebut nama untuk tidak melanggar hak ajasi atau mendahului dari pengadilan. Yang hal-hal berikutnya atau person-person lain pasti ada, demikian. Baik, saat ini kepolisian juga sudah menyerahkan berkas ke kejaksaan, berkas untuk tersangka Ferdy Sambo, Richard Eliezer, dan 2 tersangka lainnya. Menurut Anda dengan bukti-bukti yang dimiliki kepolisian, apalagi saat ini tadi polisi menyatakan bahwa sudah ada CCTV yang diterima oleh pihak kepolisian, apakah langsung akan P21 sehingga bisa langsung disidangkan atau seperti apa menurut Anda, Bang Nelson? Nah ini dia senantiasa kami melihatnya episode to be continued, yang 2 atau 4 sudah dilaksanakan. Tentunya kalau sudah lengkap berarti sudah masuk itu ke meja bundar. Nah, bagaimana yang disusul lagi dan menghormati, tidak mendahului kawan-kawan yang akan menjadikan tersangka, terdakwa di meja bundar, artinya di Kejaksaan Agung, maka tetap kita menunggu. Saya pikir varian tersangka Pak tokoh utama itu saudara nonaktif Fanta Bravo, Fanta Sierra, beliau tentunya yang akan menginformasikan, melengkapi, menambahkan siapa-siapa kawan-kawan yang ikut serta di dalam perencanaan pembunuhan saudara Brigadir Joshua. Ini yang paling penting. Baru nanti runtutannya ya di sebuah praktek hukum ya ini akan berjalan per episode berikutnya atau kita sampaikan. Setelah ini ya kasus lain dari Ibunda Papa Charlie akan menyusul. Pada waktunya pengadilan yang akan memberikan putusan melalui usulan dari kejaksaan, bagaimana, kemana, dan bentuknya, apakah spirited system atau memang berlangsung secara utuh. Nanti kita akan menunggu dari Kejaksaan Agung. Demikian. Baik, pasal yang diterapkan adalah pasal 340 subsider 38 Jungto 55 Jungto 56 KUHP. Cukupkah pasal ini untuk merangkum semua tindakan yang dilakukan oleh Ferdy Sambo dan juga Richard Eliezer dan 2 tersangka lainnya, Bang Nelson? Ya, saya berpikir kepada tiap-tiap orang sudah ditentukan pasal. Biarkan dilengkapi kembali di Kejaksaan Agung atau hakim yang memutuskan. Hakim yang akan bisa menilai sebuah uraian kebenaran dari terdakwa, kesalahan dari seseorang. Kami hanya sudah usulkan secara awal tadi pasal-pasal yang ada. Ada tugas hakim yang kita pahami bersama. Tugas hakim itu refounding, ya, membentuk, menganalisa dan memutuskan. Ini nih tugas akhir daripada peradilan. Jadi kami tidak akan berspekulasi, ikut menafsirkan atau ikut memutuskan, karena nyawa seorang anak manusia dikatakan di dalam sebuah konsideran keputusan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi tidak ada lagi demi keadilan berdasarkan jalanan, lembaga penegak hukum atau apa, tetapi hitam putihnya biarkan nanti cenderung di
dunia peradilan. Demikian. Baik, sebelum konferensi pers kami sempat berbincang bersama dengan Samuel Huta Barat, orang tua dari Brigadir Joshua, yang menyatakan saat ini untuk barang-barangnya Brigadir Joshua belum semuanya dikembalikan kepada keluarga dan juga pihak ahli waris. Sampai saat ini sejauh apa komunikasi tim kuasa hukum Bang Nelson dan juga teman-teman kepada pihak penyidik untuk mengembalikan barang-barang Brigadir Joshua, utamanya ada transaksi juga yang dilakukan di rekeningnya setelah meninggal? Baik, ada 2 poin ini. Dari hasil pertemuan kami kemarin siang itu dengan keluarga di tempat kediaman saudara beliau, kami pertanyakan, sudah cukup banyak barang-barang itu yang diterima, dikirim, atau diserahkan, antara lain ya busana-busana biasa. Tapi tetap kami bertanya, ketika saudara Brigadir Joshua meninggal dunia itu, mana pakaian yang dia gunakan? Biar lebih melengkapi kami, tembakan, kalau tembakan ada lubang peluru, balistik akan menentukan. Kalau berdasarkan digebuki, dianiaya, dikatakan memang dilakukan secara sadistis, pakaian juga bisa alat bantu, termasuk celana, kaos kaki bagian dalam. Ini yang sampai hari ini belum ada kejelasan. Yang kedua, ketika Bung tadi mempertanyakan, bisa kita bayangkan 4 handphone itu raib, hilang, tidak jelas kemana. Memang diganti ya, handphone yang baru 4 tetapi sudah berbeda. Tadi sudah hampir kita katakan bahwa dari diskusi-diskusi yang ada dan tentunya dari kondisi, ditemukan ada rekening yang masuk sebanyak 200 juta dan tentunya ini harus kita buktikan. Masa beliau meninggal 8 Juli 2022, rekening itu bisa hidup melalui pencetan tangan beliau di sorga atau di mana, keluar tanggal 11 uang 200 juta. Tentunya ini kemana ya? Ini tadi tersangka-tersangka yang mengambil itu, dan tentunya kita akan secara dini ikut menafsirkan perkataan bahwa perbankan yang ada 4 bank ini yang bisa mencairkan, ini dulu yang bisa kita pahami, di mana rekening itu, ini yang bisa menjadi satu alat bukti seorang Brigadir Joshua punya rekening banyak dengan gaji ya masa kerja 5-10 tahun, kita bisa bayangkan aliran uang itu tadi bagaimana. Baik, tapi tim kuasa hukum mengetahui nggak Bang, kemana dikirim atau diambil uang sekitar 200 juta itu? Sampai hari ini belum. Kalau diberikan kepercayaan nggak susah. Buka rekening ke bank itu, minta alat bukti polisi, dan tentunya tidak boleh perbankan mendiamkan apa yang sudah terjadi, uang-uang yang nggak jelas, penerimaan yang ilegal. Pihak perbankan bank manapun itu, bank yang ada pelat jenisnya merah, jenisnya putih hitam, tentu akan jujur. Pada waktunya kita akan telusuri nih, apakah hanya segini saja atau yang lain. Kembali kepada satu praduga, dugaan-dugaan seorang Brigadir J, korban pembunuhan, ada apa? Udah yang lain nggak terbukti, ini nggak terbukti, LGBT nggak terbukti, mau mana lagi? Korban anak yang ada sekarang itu dilecehkan lagi, mau dibawa kemana ini? Praktis ada loophole, kami sebut ini, ada satu celah yang belum kita ketahui, ke depan ini akan terang benderang sebagaimana perintah Presiden kepada jajaran di bawahnya. Demikian. Baik, lantas tanggapan Anda juga Bang Nelson terkait saat ini Richard Eliezer yang sudah statusnya menjadi justice kolaborator, harapan Anda seperti apa? Oh, ini dia. Kembali ke pihak lain ini, Baradae, saya pun jadi bingung, nggak jelas. Harus juga ini kalau sahabat saya mengatakan ya bisalah psikiater kah atau apa, atau di bawah ancaman lagi wawancara orang muncul komposisi lu ya Dewan, di sini bagus nggak? Suara apa ini sebenarnya beliau labil, berubah, di bawah tekanan, berubah lagi, ganti pengacara,
ganti yang baru, ganti pengacara. Ini apa ini? Ini skenario sandiwara yang paling mulung saya pikir. Kalaulah lembaga yang menjaga atau apa, memang inilah sulitnya dinamika dunia hukum kita hingga mengakibatkan hal-hal strategis inti dari permasalahan ini bisa nyaris tidak kelihatan dan bisa bahasa saya nisbi, apa ini namanya, fata morgana, atau bisa menjadi tidak jelas. Tetapi makin lengkap dengan hadirnya sang putri Papa Charlie tadi, ini akan melengkapi. Siapapun yang penyidik profesional sudah mulai memahami, mengetahui dan akan memutuskan apa-apa, siapa megang apa, si anu megang bagaimana, dan tentunya hasilnya bagaimana. Kita tunggu. Baik, saat ini kalau untuk berkas Verdi Sambo sudah dilimpahkan ke kejaksaan, apa harapan Anda kepada jaksa yang sudah ditunjuk untuk menangani kasus ini? Apakah memang hukuman seberat-beratnya seperti yang beberapa waktu lalu sudah dikatakan hukuman mati, atau tidak boleh di bawah 15 tahun, Bang Nelson? Border area, jurang yang dalam, gunung yang paling tinggi, tembok Berlin yang paling apapun harus kita lalui. Hukum itu bisa menembus jantung siapapun di muka bumi ini, khususnya hukum Indonesia. Oleh karena itu, cantuman atau pasal yang ada yang sudah ditentukan, perlakuan, motif, perencanaan, apalagi kita lengkapi dengan data-data yang ada, silahkan tidak bergerak. Sanksi atau pelaksanaan hukum itu sesuai dengan KUHP yang kita harapkan tadi. Kalau memang the last time of his life yang ada ditulis begitu, ya dari mulai kepolisian, kejaksaan, pengadilan yang sudah memutuskan akan melihat ke belakang apakah ini terang benderang atau the hiding area of these criminal big cases. Demikian. Baik, terima kasih Bang Nelson Simanjuntak, kuasa hukum dari keluarga Brigadir Joshua. Kami nantikan seperti apa laporan yang Anda sampaikan kepada pihak kepolisian pekan depan. Terima kasih, sehat selalu Bang Nelson.